Penerapan teori belajar dalam pembelajaran matematika. Teori belajar adalah tata cara pengaplikasian kegiatan belajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Teori belajar dalam pembelajaran matematika terbagi atas teori belajar tingkah laku dan teori belajar kognitif. Teori belajar tingkah laku. Teori belajar menurut Thorndike memandang bahwa belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus seperti 2 tambah 2, dan balasan dari siswa atau respon seperti 4 yang dapat diamati. Thorndike berpendapat bahwa semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, law of exercise. Kuat tidaknya hubungan ditentukan kepuasan maupun ketidakpuasan yang menyertainya, law of effect. Teori belajar menurut Gagne untuk mendukung pengembangan kemampuan siswa yang berhubungan dengan pencapaian hasil belajar pengetahuan matematika, maka diperlukan fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Keempat objek langsung matematika tersebut digagas oleh Gagne. Gagne sendiri dinyatakan oleh Orton tahun 1987 sebagai neo-behaviorism. Ta adalah konvensi atau kesepakatan dari para matematikawan yang meliputi lambang, notasi, dan aturan dalam operasi hitung. Contoh aturan dalam operasi hitung, 5 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 5 ditambah 20. Di mana operasi perkalian didahulukan dari operasi penjumlahan. Konsep dapat dimulai dengan contoh-contoh, kemudian dibahas pengertiannya. Prinsip atau keterkaitan antar konsep adalah suatu pernyataan yang membuat hubungan antara dua konsep atau lebih. Contohnya penjumlahan dua pecahan. 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Keterampilan adalah suatu kemampuan untuk menggunakan prosedur atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu soal. Teori belajar kognitif. Teori Piaget yang harus diketahui guru yaitu bahwasanya perkembangan kognitif seorang siswa bergantung kepada seberapa jauh siswa itu dapat memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, 0-2 tahun sensori motorik, 2-7 tahun praoperasional, 7-11 tahun operasional konkret, 11 tahun ke atas operasional formal. Teori belajar Ausubel menitik beratkan pada bagaimana seseorang memperoleh pengetahuannya. Menurut Ausubel, 2 jenis belajar yaitu belajar hafalan, rote learning, dan belajar bermakna, meaningful learning. Menurut Ausubel, bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki siswa akan sangat menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran. Di samping itu, seorang guru dituntut untuk mengecek kembali atau memperbaiki pengetahuan prasyarat siswa sebelumnya. Teori belajar Brunner. Brunner membagi penyajian proses pembelajaran dalam 3 tahap, yaitu tahap inaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Tahap inaktif. Pada tahap ini siswa mempelajari matematika dengan sesuatu yang konkret atau nyata yang berarti dapat diamati dengan menggunakan panca indera. Tahap ikonik. Para siswa sudah dapat mempelajari suatu pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram sebagai perwujudan dari kegiatan yang menggunakan benda konkret atau nyata. Contoh, penjumlahan 2 bilangan bulat dimulai dengan menggunakan benda nyata berupa garis bilangan. Tahap simbolik adalah tahap di mana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol abstrak. Dengan kata lain, siswa harus mengalami proses abstraksi dan idealisasi. Proses abstraksi terjadi pada saat seseorang menyadari adanya kesamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Terima kasih.